Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Tafrihi abwabi ruku'i was sujud. Tafrih mengembangkan bab-bab rukuk dan sujud. Babu wad'il yadaini ala rukbatain, bab meletakkan dua tangan di atas dua lutut. Hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Hafsu ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah an Abi Ya'fur qala Abu Dawud wa ismuhu wa qadanu an Mus'ab ibn Sa'din qala sallaitu ila janbi abi faja'altu yadayya baina rukbatayya fanahani an zalika fa'adutu qala la tasna' hadha fa inna kunna naf'aluhu fanuhina an zalika wa umirna an nad'a aydiyana ala rukbabi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad, kata beliau, sallaitu ila jambi abi, aku salat di samping bapakku. Faja'altu yadayya baina rukbatayya, lalu aku meletakkan kedua tanganku antara dua lututku. Aku meletakkan kedua tanganku antara dua lututku. Panahani andalik, maka melarang ia bapa akan aku dari hal demikian. Fa'udtu, lalu aku mengulanginya. Faqala, maka berkata ia bapa, la tasna' hadha, jangan engkau lakukan hal ini. Fa inna, maka sesungguhnya kami, kunna adalah kami, naf'aluhu, kami melakukan akannya, meletakkan tangan di antara dua lutut. Panuhina, maka kami dilarang andalik dari hal demikian. Wa umirna, dan kami diperintahkan an nad'a aydiyana, bahwa kami meletakkan tangan-tangan kami ala rukabi, di atas lutut-lutut. Rukab itu jamak pada rukbah. Jadi awal-awal Islam memang tangan diletakkan, dijepit antara dua paha. Tapi setelah berkembang, kemudian ada perubahan dalam syariat, maka Nabi memerintahkan meletakkan tangan di atas dua lutut, bukan menjepit tangan di atas di antara dua lutut. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Numairin qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'mash an Ibrahim an Alqama wal Aswad an Abdullah qala idza raka'a ahadukum falyafrish dhira'ihi ala fakhidhihi wal yutabaq baina kaffaihi fa ka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, idza raka'a ahadukum, apabila ruku' oleh salah seorang kalian, falyafrish sira'aihi, hendaklah menghamparkan ia akan kedua lengannya atas kedua pahanya. Wal yutabbik, hendaklah dia mentadbik baina kafaihi, antara dua telapak tangannya. Mentadbik itu sama dengan tasbik, mereratkan, jepit begini, melempelkan
batin kaf dan batin kaf ketika rukuk, kemudian meletakkan di antara dua paha. Bukan ni tasbik, ni tatbik. Menempelkan batin kaf dengan batin kaf ketika rukuk, kemudian meletakkan di antara dua paha. Kemudian di atas ada kalimat menggunakan yafrish, menghamparkan dua lengan di atas dua paha. Artinya bukan hanya telapak tangan yang dijepit, tapi pahanya, lengan yang dikatakan lengan itu rapat dengan paha, terhampar maksudnya. Jadi menjepitnya itu antara dua lengannya dengan dua pahanya itu dihamparkan. Artinya diletakkan. Sebagaimana kita meletakkan dua lengan di atas dua paha ketika duduk antara dua sujud, maka pada saat itu juga seperti itu juga kita menghamparkan dua lengan di antara dua paha. Fakaani, maka seolah-olah aku, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anzuru, aku masih bisa membayangkan kepada ikhtilafi asabi' terselang-selangnya jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terletak di antara dua pahanya, yang kelihatan dari arah belakang kalau kita berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu rajul fi ruku'ihi was sujudi. Bab sesuatu yang dibaca oleh seseorang ketika rukuk dan sujud. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ar-Rabi'u ibnu Nafi' Abu Taibah wa Musa ibnu Ismail al-Mana qala hadatsana Ibnu Mubarak an Musa qala Abu Salama Musa ibni Ayyub an Ami an Uqbah bin Amir qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Qala ij'aluha fi sujudikum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Salama Musa bin Ayyub dari paman beliau dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, tak kala turun ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha, jadikan oleh kalian akannya ayat tersebut untuk rukuk kalian, sehingga bacaannya subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat, maka tak kala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi bersabda, jadikan oleh kalian akannya ayat tersebut di dalam sujud kalian, sehingga bacanya adalah subhana rabbiyal a'la. Naam, hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Laits yani ibnu Sa'din an Ayyub bin Musa au Musa ibni Ayyub an rajulin min qaumihi an Uqbah bin Amir bimaknahu zada qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Naam, sulit kadang-kadang ditemukan riwayat yang pakai wa bihamdi. Rata-rata riwayat adalah subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Sehingga kawanan salafi mengatakan tidak disunahkan membaca wa bihamdi karena dia tidak menemukan dalilnya. Di dalam Sunan Abi Daud nomor hadis 865 ada riwayat yang jelas mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila beliau rukuk beliau membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Wa idza sajada, apabila beliau sujud beliau membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Qala Imam Abu Daud wa hadza ziyada nakhafu an la takuna mahfuzah. Ini tambahan, kami khawatir itu tidak dihafal, yaitu kalimat wa bihamdi. Qala Abu Daud infarada ahlul Misr, berdiri sendiri ulama Mesir dengan sanad 2 ini hadis, yaitu hadis Rabi' dan hadis Ahmad bin Yunus.
hadis Ahmad bin Yunus, yaitu guru beliau, hadis yang barusan kita baca. Kemudian hadis Rabi' bin Nafi' Abu Taubah. Ini sanad ini hanya ulama Mesir yang punya, luar dari Mesir enggak ada. Itu mana infarada ahlul Misra, hanya ahli Mesir yang punya dengan dua sanad hadis ini. Naam. Wa bihi ilai qala hadatsana Hafsu ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah qala qultu li Sulaiman ad'u fi sholati idza marartu bi ayatin takhawufin fahadatsani an Sa'di ibni Ubaidah an Mustawridin an Silata ibni Zufar an Hudzaifah annahu shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa indaha fasa'ala wala bi ayati adzabin illa waqafa indaha wa ta'awwadha. Kata Imam Syu'bah, aku pernah berkata kepada Sayyidina Sulaiman, ad'u fi shalah idza marartu bi ayati takhawufin, bolehkah aku berdoa di dalam solat apabila aku melewati ayat yang menimbulkan rasa takut kepada Allah atau menimbulkan rasa takut kepada akhirat? Fahaddasani, lalu beliau Sulaiman meriwayatkan hadis kepadaku daripada Sayyidina Sa'ad bin Ubaidah dari Mustawrid, dari Silah bin Zufar, dari Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, sesungguhnya Sayyidina Hudzaifah pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'i, maka adalah Nabi membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, dan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Wa ma marra bi ayati rahmatin, tidaklah lewat ia Nabi dengan ayat yang berisi kandungan rahmat Allah, melainkan waqafa indaha, berhenti ia Nabi di dekatnya ayat tersebut, atau berhenti ia Nabi ketikanya ayat tersebut. Fasa'al, lalu meminta ia Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat itu. Wala bi ayati adzabin, tidaklah Nabi lewat dengan ayat yang berbicara tentang azab. Illa waqafa indaha, melainkan berhenti ia Nabi di sisinya atau di dekatnya ayat tersebut. Fata'awwadha, lalu meminta perlindungan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita membaca ayat dalam surah Al-Insan, wa'atadna yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Nah, itu kan berbicara tentang rahmat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan dalam rahmat-Nya. Maka kita doakan Allahumma adkhilna fi rahmatik, kemudian wa ajirna min adzabin alim, wa zalimina adalam adzaban alima, wa ajirna wa aizna min adzabin alim. Sebetulnya bukan hanya pada ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang rahmat, yang berbicara tentang azab, dianjurkan berdoa di penghujung ayat tersebut. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Mutarrif an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh.
Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi membaca ketika rukuk dan sujud, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati waruh. Ini juga bacaan yang dianjurkan selesai salat witir. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibnu Salih qala hadatsana Ibnu Wahbin qala hadatsana Muawiyah ibnu Salih an Amri ibni Qais an Asim bin Humaid an Auf bin Malik al-Ashja'i qala kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara surat al-Baqarah la yamurru bi ayatin rahmah illa waqafa fasa'ala wa la yamurru bi ayatin adzabin illa waqafa fata'awwadha qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa sajada bi qadri qiyamihi summa qala fi sujudihi misla dzalik summa qama faqara'a bi ali imran summa qara'a suratan. Diriwayatkan dari Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku pernah salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a, lalu beliau membaca surah Al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmatin, tidaklah beliau melewati dengan ayat yang berbicara tentang rahmat, melainkan beliau berhenti lalu meminta. Wala yamurru bi ayati adzabin, tidaklah beliau lewat dengan ayat yang berbicara tentang azab, melainkan beliau berhenti dan berdoa berlindung. Qala, berkata ia Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i, summa raka'a, kemudian rukuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi qadri qiyamihi, selama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fi ruku'i, membaca ya Nabi dalam rukuknya, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah, maha suci zat yang memiliki jabarut. Jabarut wazannya fa'alut, diambil kalimat jabar dengan makna qahar wal ghalabah. Maha suci zat yang memiliki kekuasaan dan memaksa. Kekuasaan dan memaksa. Kemudian malakut juga wazan fa'alut, dari kalimat milki atau mulki, zahir dan batin. Artinya maha suci zat yang memiliki kerajaan-kerajaan, baik kerajaan zahir maupun kerajaan batin. Wal kibriya, azamah, itu dengan makna yang sama, yaitu keagungan. Kibriya bisa diartikan kesombongan atau kebesaran. Wal azamah dan keagungan hampir sama maknanya, kibriya dan azamah. Kemudian sujud ya Nabi bi qadri qiyamihi, selama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca ya Nabi dalam sujudnya seperti demikian juga, Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membaca dan surah Ali Imran. Kemudian beliau membaca suratan, surah per surah, surah demi surah, sehingga kata Sayyidina Auf bin Malik, hampir pada saat itu aku ingin melakukan perkara yang tidak baik, yakninya mufaraqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bila حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن سيدنا حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد
فكان سجوده نحوا من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat di malam hari. Fakana yaqul, maka ada ya Nabi membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Summa istaftaha, kemudian memulai salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara al-Baqarah, lalu membaca ya Nabi akan surah Al-Baqarah. Summa raka'a, kemudian rukuk ya Nabi. Fakana ruku'un nahwan min qiyamih, maka adalah rukuknya Nabi hampir sama dengan berdirinya. Wa kana yaqulu fi ruku'i, adalah Nabi membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, selama hampir sama dengan berdirinya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat ya Nabi akan kepalanya di rukuk, maka adalah berdirinya Nabi hampir sama dengan rukuknya. Berdiri maksud di sini adalah berdiri i'tidal, hampir sama dengan rukuk. Yaqul, membaca ya Nabi ketika i'tidal rabbiyal ham rabbiyal ham rabbiyal ham, itu diulang-ulang. Summa sajad, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sujudu nahwan min qiyamih, maka adalah sujudnya Nabi hampir sama dengan berdirinya. Berdiri maksudnya adalah beri'tidal. Fakana yaqulu fi sujudi, adalah Nabi membaca dalam sujudnya subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la, kemudian mengangkat ya Nabi akan kepalanya di sujud pertama. Dan ada ya Nabi yaqudu, itu duduk ya Nabi fima bainas sajdatain, pada gerakan antara dua sujud, nahwan min sujudi, hampir sama dari sujud pertamanya. Wa kana yaqul, ada ya Nabi membaca ketika duduk antara dua sujud rabbi firli rabbi firli rabbi firli. Fa shalla 4 rakaat, lalu salat ya Nabi 4 rakaat seperti tadi. Rukuk hampir sama dengan berdiri, qiyam al-Fatihah. Kemudian i'tidal hampir sama dengan rukuk. Sujud pertama hampir sama dengan i'tidal. Duduk antara dua sujud hampir sama dengan sujud pertama, sampai 4 rakaat. Maka membaca ya Nabi pada 4 rakaat tersebut, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa, rakaat keempat surah Al-Maidah atau Al-An'am, tentang Maidah dan Al-An'am. Rakaat keempat ragu Imam Syu'bah rahimahullah anil jami'. Bab du'a'i fi ruku'i was sujud, bab doa dalam rukuk dan sujud. Hadis وبين قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمر بن صرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن الغزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma, posisi yang sangat dekat. Aqrabu ma, sedekat-dekat sesuatu. Sesuatu itu adalah posisi. Posisi yang sangat dekat. Yakunul abdu min rabbih, yang adalah hamba dari Tuhannya. Wa huwa sajid, yakni ketika dia sedang sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah oleh kalian akan berdoa di dalam sujud. Hal ini ditujukan kepada orang yang salat sendirian atau kepada imam yang makmumnya terbatas jumlahnya, tidak dihadiri oleh jamaah yang lain, dan mereka semuanya rela kalau salatnya dilamakan. Hanya 2 kategori saja. Pertama, orang yang salat sendirian. Yang kedua
imam dengan jamaah terbatas yang ridho solat untuk dilamakan. Hadis. بل قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Ini hadis diriwayatkan di akhir hayat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mampu lagi keluar ke masjid untuk menghadiri salat jamaah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasafat sitara, membuka ia Nabi akan gorden, yaitu penutup jendela yang menghubungkan antara kamar Sayyidatina Aisyah dengan Masjid Nabawi. Wa nasu sufufun, dan manusia atau sahabat-sahabat itu berbaris bersaf-saf di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Faqala, maka berkatalah Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu sesungguhnya lam yabqa min mubassiratin nubuwah, tidak ada lagi yang tersisa dari berita-berita gembira kenabian. Tidak ada lagi tersisa dari berita-berita gembira kenabian. Karena di saat sebentar lagi Nabi Rasul akan meninggalkan dunia, tidak ada lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang masih tersisa adalah mimpi yang baik. Yarahal muslim, memimpikan akannya mimpi oleh seorang muslim. Auturalahu, atau dimimpikan ia mimpi baginya seorang muslim. Dia sendiri yang bermimpi melihat mimpi yang baik yang terjadi pada dirinya. Mungkin dia memimpikan dia sedang melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah. Mungkin dia sedang memimpikan bahasanya dia pergi ke suatu tempat yang sangat mengembirakan, atau orang lain yang bermimpi tentang dirinya. Dia katakan, tadi malam saya lihat kamu dalam mimpi, kamu sedang memakai pakaian berwarna hijau, kemudian sedang solat di dekat antara makam Nabi dan mimbar Nabi SAW. Atau aku melihat kamu tadi malam memakai pakaian serba putih, lalu membaca Al-Quranul Karim, lalu didengarkan langsung oleh Imam Bukhari. Nah, ini turolahu. Wa ini nuhitu, sesungguhnya aku dilarang an aqra'a, bahwa aku membaca Quran ketika aku sedang ruku' atau ketika aku sedang sujud. Maka adapun ruku' fa'azzimur rabba fi, besarkan oleh kalian Rabb padanya ruku', sehingga bacanya subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim artinya azimu, besarkan, tasbih ta'zim di dalam ruku'. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Faqaminun, maka pasti ayustajaba lakum, bahwa dikabulkan bagi kalian. Waktu sujud dipergunakan untuk doa, maka pasti dikabulkan bagi kalian. Hadis. وبين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Adalah Nabi SAW memperbanyak bahwa membaca ya Nabi dalam rukuk dan sujud beliau, Subhanallah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli, ya ta'awwalul Quran,
Nabi mentakwilkan ayat Al-Quran. Itu adalah hasil dari mafhum daripada takwil ayat Al-Quran yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika. Baca tasbih dengan memuji Tuhanmu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir. Minta ampunlah kamu kepadanya, Allahumma gfirli. Jadi bacaan Nabi SAW ketika rukuk dan sujud tersebut adalah takwil atau realisasi dari firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu makna daripada ya ta'awwalul Quran, Nabi mentakwilkan Quran. Hadis Kemudian qala hadatsana Ahmad bin Shalihin qala hadatsana Ibnu Wahb wa hadatsana Ahmad bin Sarh qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yahya bin Ayyub an Umar bin Ghaziyah an Sumayyin maula Abi Bakar an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu zada Ibnu Sarh ala niyatahu wa sirrahu. dari Sayyidina Abi Saleh dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ia Nabi membaca dalam sujudnya Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampuni bagiku dosaku, kullahu semuanya dosa, dikahu yang halus-halusnya, wajillahu yang kasar-kasarnya, wa awalahu yang di awalnya, wa akhirahu di akhirnya dosa. Ditambah riwayat oleh Imam Ibn Sarah ala niyatahu yang nampak-nampaknya, yang dinampakkan sama orang lain, wa sirrahu dan yang tersembunyinya atau yang dirahasiakannya dosa. Hadis من قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منسوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan faqadtu aku kehilangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam atau faqadtu aku mencari-cari Rasul sallallahu alaihi wasallam zata lailatin pada suatu malam. Falamastul masjid maka aku menyentuh ke arah tempat solat Nabi, Masjidul Bait. Lamastul masjid aku menyentuh, aku meraba masjid ke tempat solat Nabi. Karena saat itu tidak ada lampu, maka mencarinya di raba-raba. Pertama cari dulu ke tempat solat. Fa idza huwa ternyata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun itu sedang sujud. Wa qadamahu mansubatani dua telapak kakinya Nabi ditegakkan kedua-duanya. Wa huwa yaqul dia Nabi membaca a'udzu biridaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu wahai Allah dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bika bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan afiatmu dari hukumanmu, dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka aku berlindung denganmu darimu. Aku berlindung denganmu darimu. La uhsi sana'an alaik aku tidak mampu merangkum semua puji-pujian di atasmu. Kama asnaita ala nafsik sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Ini salah satu bacaan Nabi ketika rukuk. Babu doa fi shalah, bab doa dalam salat. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة
أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan hadis ini kepada Sayyidina Urwah bin Zubair, keponakannya. Sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yad'u fi salati, berdoa ya Nabi dalam salatnya. Doa Nabi di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Aku berlindung denganmu wahai Allah dari maksam, perbuatan dosa, wal maghram. Faqala lahu qail, berkata kepadanya Nabi oleh orang berkata, ma aksara, ma alangkah banyaknya, alangkah seringnya, tasta'idu minal maghram, engkau berlindung dari maghram. Apa itu maghram? Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang idza gharim, apabila dia sudah maghram, haddatsa fakadzaba, niscaya apabila dia bicara maka dia akan bohong. Wa wa'ada fa akhlafa, apabila dia berjanji maka dia akan menyalahi. Itu dari maghram. Jadi maghram itu maknanya berhutang. Nah, maghram artinya dain. Jadi Nabi sering kali berlindung dari hutang. Maka sahabat mengatakan, alangkah seringnya engkau wahai Rasul berlindung dari hutang. Apa sih efek daripada maghram? Apa sih pengaruh daripada berhutang? Nabi bersabda, apabila orang berhutang, dia akan menyebabkan berbohong ketika bicara, mengingkari ketika berjanji. Nah, hadis. Bila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah bin Daud an ibn Abi Layla an Thabit al-Bunani an Abdurrahman ibn Abi Layla an abihi Sayyidina Abi Layla radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu ila jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati tatawwu'in fasami'tuhu yaqulu a'udzu billahi minan nar wailul li ahlin nar. Aku salat di samping Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abi Layla radhiyallahu an, fi salati tatawu'in, dalam salat sunat. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar akannya Nabi membaca doa a'udzu billahi minan nar wa wailul li ahlin nar. Aku berlindung dengan Allah dari neraka, wailul li ahlin nar, celaka bagi penduduk neraka. Hadis. وبين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي laqad tahajjarta wasi'an yuridu rahmatullahi azza wa jalla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qoma, telah berdiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila salati, untuk mengerjakan salat. Salat di sini adalah salat fardu. Wa qumna ma'ahu, kami pun berdiri bersamanya Nabi. Faqala, maka membaca doa oleh A'rabi dalam salatnya. A'rabi yang dimasukkan di sini adalah A'rabi yang tadinya kencing di masjid. Dan ini kejadiannya setelah kencing.
Ada riwayat yang lain kejadiannya sebelum kencing, yang lebih mudah kita pahami setelah kencing. Ketika beliau kencing di masjid, sahabat pengen memukulnya, Nabi katakan biarkan dia. Selesai kencing, Nabi suruh sahabat untuk menyiramkan air di atas bekas kencingnya dan memanggil Arabi tersebut, lalu memberikan pengarahan bahasanya, innal masjida la tubna li hadza. Masjid tidak dibuat untuk buang air kecil, tapi untuk berzikir dan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalunya waktu, datanglah waktu solat, Nabi solat. Kemudian sahabat-sahabat Arabi yang tadi juga ikut solat. Dalam solatnya dia baca doa, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahada. Jangan kamu kasih rahmat bersama kami siapapun. Nah, karena beliau merasa senang dengan pembelaan daripada Nabi SAW dan merasa jengkel dengan tindakan yang akan dilakukan oleh para sahabat, sehingga beliau minta doa hanya untuk Nabi dan dirinya saja. Falamma sallama, maka tak kala selesai salam, maka tak kala telah salam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Arabi, laqad tahajjarta wasi'an, demi sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Yuridu, bermaksud ya Nabi dengan bahasa wasi'an tersebut adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku meliputi segala-galanya. Rahmatku itu luas sehingga mencakup segala-galanya. Lalu Arabi membatasinya, ya Allah, rahmati saja kami dan saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain bersama kami. Nah, Nabi tidak menyalahkan doanya, tapi Nabi menyalahkan cara berdoanya. Kalau caranya yang salah, caranya yang dibetulkan, bukan doanya yang ditutup habis. Hadis. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن الجبير عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi idza qara'a, apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala, Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Qala Imam Abu Dawud wa khalifa waqi'un fi hadzal hadis wa rawa Abu Waqi' wa Syu'bah an Abi Isa an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas mauqufan. Hadis. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى فسأله عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naam. Diriwayatkan daripada Musa bin Abi Aisyah, qala, ada seseorang yusalli, dia mengerjakan salat fauqa baiti, di atas rumahnya. Di atas rumahnya yaitu di atas loteng, di atas atap rumah. Kalau sekarang mungkin rumah yang dikasih cor tapi enggak dikasih atap. Bukan di atap tapi dicor untuk disiapkan lantai 2. Nah, dia solat di sana, solat malam. Kan enak sekali itu solat di lantai ruangan terbuka. Wa kana idza qara'a, adalah laki-laki tersebut apabila membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah demikian zat yang bercerita tentang ayat sebelumnya bercerita tentang kekuasaan Allah, bukankah zat yang memiliki kekuasaan demikian
itu mampu menghidupkan orang mati kembali? Laki-laki itu langsung jawab, subhanak fabala, maha suci engkau wahai Allah, benar zat itu mampu menghidupkan orang mati kembali. Dalam riwayat yang lain ditambah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Faqala, berkatalah laki-laki, fasaluhu an dzalik, lalu mereka bertanya kepada laki-laki tersebut tentang demikian. Faqala, lalu berkata ia laki-laki, aku mendengar akannya jawaban langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi membaca, aku pernah mendengar Nabi membaca jawaban tersebut ketika membaca ayat alaihissallah alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Di dalam ayat doa bima fil Quran mazkura fil Quran nahwa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Itu di antara doa-doa yang dibaca di dalam salat, doa yang ada dalam Al-Quran. Watini wa zaitun, Nabi meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a minkum, siapa yang membaca di antara kalian watini wa zaitun sampai pada akhir alaihissallahu bi akamil hakimin, falyakul, hendak dia baca wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa man qara'a, siapa membaca la usimu bi yaumil qiyamah sampai pada ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta, maka hendaklah dibaca bala. Siapa yang membaca wal mursalat lalu sampai pada ayat bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, fayaqul, hendaklah dia baca amanna bih. Nah, amanna atau amanna bih, ini hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Babu miqdari ruku' wa sujud, bab kadar lama ruku' dan sujud. Naam. وبه قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله قال ثنا سعيد بن جريري عن السعدي عن أبيه عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. Dari paman beliau radhiyallahu an mengatakan, ramaktu, aku melirik dengan sudut mata, aku memandang dengan sudut mata, aku melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Fakana, maka ada ya Nabi yatamakkanu, tetap ya Nabi di dalam rukuknya Nabi, di dalam sujudnya Nabi, kadar membaca subhanallahi wa bihamdi 3 kali. Ini bacaan normal. Ini lama rukuk yang normal yang sering dilakukan oleh Nabi, yang Nabi lakukan mengimami salat jamaah. Sementara rukuk yang lamanya seperti berdiri, sementara berdirinya Nabi dengan surah Al-Baqarah, rukuknya hampir sama dengan berdiri, iktidalnya sama dengan rukuk. Ini dalam salat kesendirian, bukan dalam salat jamaah. Dalam salat jamaah kadar ruku hanya sekadar bacaan subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 3 kali, atau subhana rabbil azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Hadis وبه قال ثنا عبد الملك ابن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو آمر وأبو داود عن ابن أبي ذكب عن إسحاق ابن يزيد الهذيلي عن أوني ابن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقول 3 مرات سبحان ربي العظيم
وذلك أدناه وإذا سجد فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a, apabila ruku' oleh salah seorang kalian, hendaklah dia baca 3 kali Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wa dzalika adnahu, itu sekurang-kurangnya, itu sekurang-kurangnya. Wa idza sajada, apabila dia sujud, hendak dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, wa dzalika adnah, itu juga seminimal-minimalnya. Jadi baca hadis antum sudah ada urutannya. Satu orang 10 hadis, sudah tahu jadwalnya, dihitung. Kemudian antum baca ulang, antum baca persiapan sehingga tidak menyita waktu banyak. Naam. به قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أمية سمعت أعرابيا يقول Arabian bukan ar. أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقدر على أيه الموتى فليقول بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقول آمنا بالله. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja membaca di antara kalian wattini wazaitun sampai kepada akhirnya alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah dengan hakim yang paling bijaksana, yang paling bijaksana dari seluruh hakim. Falyakul, kata Nabi, hendaklah kalian menjawab, hendaklah kalian membaca dengan kalimat bala, betul, wa ana ala dzalika minasyahidin, saya di atas demikian termasuk orang bersaksi. Wa man qara'a, siapa saja membaca ayat la uqsimu biyaumil qiyamah lalu sampai kepada kalimat alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah zat yang seperti demikian itu mampu untuk menghidupkan orang mati nanti di akhirat, maka hendaklah kalian membaca bala, betul, zat itu pasti mampu. Wa man qara'a, siapa saya membaca wal mursalat lalu sampai kepada ayat bi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, maka dengan cerita yang mana lagi setelahnya mereka mau beriman. Setelah diceritakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, penciptaan langit dan bumi, penciptaan semua jagat raya, malaikat, jin, setan, sorga, neraka, semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Dengan cerita yang mana lagi mereka mau beriman. Lalu hendaklah kalian jawab amanna billah, tidak tahu ya Allah, yang jelas kami sudah beriman dengan Allah, kami sudah beriman dengan Allah. Karena pada saat itu Allah sudah marah, sudah diceritakan semua kekuasaan Allah, mereka enggak beriman juga. Lalu Allah mempertanyakan dengan cerita yang mana lagi setelah cerita yang diceritakan mereka mau beriman. Hendaklah kalian katakan amanna billah. Qala Ismail zahabtu uidu ala rajul arabi wa anzuru la'alla qala ya ibn akhi, aku pergi membezuk seorang laki-laki Arabi, aku memandang kepadanya, la'allahu, semoganya dia. Lalu dia katakan, wa ibn akhi atazunnu anni lam ahfazhu, apakah kamu mengira aku tidak menghafalkannya hadis? Laqad hajjatu sittina hajjatan, demi sungguh aku sudah melakukan ibadah haji 60 kali. Ma minha hajjatun, tidaklah darinya haji itu satu haji pun
melainkan aku bisa mengenal ba'ir, onta yang aku haji di atasnya onta. Jadi Ismail dalam riwayat di atas, yaitu Ismail bin Umayyah, Ismail bin Umayyah mengatakan sami'tu a'rabiyan, aku mendengar seorang A'rabi. Nah, untuk memastikan hadis ini, perawi yang bernama Ismail itu datang membezuk A'rabi tersebut, laki-laki A'rabi yang ada di hadis di atas, yaitu salah satu guru dari Ismail bin Umayyah. Aku memandang kepadanya, aku perhatikan dia, la'allahu, semoganya, mungkin saja dia tidak hafal hadis tersebut, mungkin saja dia merekayasa hadis tersebut, mungkin saja dia tidak betul dalam meriwayatkan hadis tersebut. Saya meragukan kemampuan hafalannya. Faqala, berkata Arabi tersebut, wahai keponakanku, apakah kamu mengira aku tidak hafal hadis itu? Jangankan satu hadis tersebut, aku melakukan ibadah haji sebanyak 60 kali. Setiap satu kali haji dengan satu ekor onta, aku bisa tahu haji tahun berapa, onta yang mana, haji tahun berapa dan onta yang mana. Kalau onta yang ini saya pakai untuk haji tahun sekian, kemudian aku haji dan tahun ini dengan onta yang ini, aku haji 60 kali. Setiap haji saya bisa pastikan saya pakai onta yang mana. Nah, begitu kekuatan saya dalam menghafal. Jangan sampai kamu ragu tentang hadis yang saya riwayatkan. Kayaknya gaya pandangan kamu itu merendahkan saya atau mencurigai tentang ingatan saya. Ini untuk memastikan bahasanya hadis tersebut, nah, bahasanya A'rabi tersebut memang betul-betul ingat dengan hadis yang beliau sampaikan. Hadis وبه قال حدثنا حمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر ابن كيسان di kitab saya barisnya ada yang ibnu, ada yang ibni. Umar ibni Kaisan haddatsani abi an Wahab ibni Manus qala sami'tu Sa'id ibn Jubair yaqulu sami'tu Anas ibn Malik yaqul ma salaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata fa yani Umar ibn Abdul Aziz qala fahazarna fi ruku'ihi asra tasbihatin wa fi sujudihi asra tasbihatin. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair yaqulu sami'tu Anas ibn Malik, aku pernah mendengar sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma salaitu, tidaklah aku mengerjakan solat wara'a ahadin, di belakang seseorang, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah, yang paling mirip solatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi yang paling mirip salatnya daripada dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ini pemuda. Kata Sayyidina Anas, sekian banyak saya salat di belakang imam, ketika dia ngimamin salat, aku tidak pernah salat di belakang seseorang tersebut yang paling miripnya salat, yang paling mirip salatnya dan salat Nabi, melainkan pemuda yang ini. Beliau maksudkan adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Qala, berkata ia Sayyidina Sa'id bin Jubair, berkata ia Sa'id bin Jubair, fa khazarna, maka kami memperkirakan, khazarna kami memprediksi, kami memperkirakan di dalam rukuknya Umar bin Abdul Aziz asra tasbihat, itu 10 kali tasbihnya,
Di dalam sujudnya juga 10 kali tasbihnya. Ketika Sayyidina Anas sudah memberikan rekomendasi kepada tabi'in bahasanya orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi yang pernah saya menjadi makmumnya adalah Umar bin Abdul Aziz, terpancing hasrat daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair untuk memperhatikan solat Umar bin Abdul Aziz ketika menghitung memprediksi berapa lama daripada rukuk dan sujudnya, diperkirakan 10 kali membaca tasbih. Qala Imam Abu Daud qala Ahmad bin Shalih qultu lahu manus au mabus. Nah, namanya yang benar yang mana, si manus atau si mabus? Qala adapun Abdul Razak mengatakan mabus, tapi hafalanku manus. Nah, ini lafaz Ibni Rafi'. Berkata Imam Ahmad an Sa'id bin Jubair an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nah, hadis babu rajuli yudrikul imama sajidan kaifa yasna. Bab seseorang yang menemui imam keadaan sedang sujud, bagaimana dia harus berbuat. Naam. Abi qala thana Musaddad wa Sulaiman ibn Harab qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Amir an Amri ibn Dinar an Taus ani ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu qala Hamad umira nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'atin wa la yakuffa sa'ran wa la thawban. Nah, hadisnya di kitab saya belum ada hadis itu. Kita antum langsung. Okey, nanti diingatkan ada satu hadis yang tinggal. Babu ada'i sujud, bab anggota sujud. Diriwayatkan dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala umirtu, aku diperintahkan. Qala Hammad umira nabiyukum, diperintahkan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ayasjuda, bahwa sujud ya nabi ala sab'atin, atas 7 anggota tubuh, yakni dahi dan hidung, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian butun asabi. Wala yakuffa sya'ran, dan memerintahkan ya Nabi untuk tidak menahan atau mengikat rambut. Ketika salat rambut jangan diikat, jangan tertahan, tapi biarkan dia terulur ketika sujud. Liyaqa alal ard, supaya dia merata ikut sujud ke tanah bersama pemiliknya. Dalam masalah rambut terjadi khilafiyah di kalangan ulama, sebagian mengatakan hanya untuk laki-laki, sebagian mengatakan perempuan juga. Kalau kita ambil pendapat kedua, perempuan juga, maka dianjurkan kepada wanita untuk tidak memakai sanggul dan untuk tidak mengikat rambut sedang solat, tapi rambutnya dibuka terurai ke belakang. Tapi kalau kita ambil pendapat hanya ini untuk laki-laki, maka perempuan boleh saja mengikat rambut karena lebih susah dikarenakan rambutnya lebih panjang. Nah, tapi untuk laki-laki tidak boleh, walaupun memiliki rambut setinggi bahu, sepanjang bahu, rambutnya jangan diikat, dibiarkan saja. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengikat sauban, pakaian, menggulung lengan baju, menggulung kaki celana. Nah, jangan sampai ketika solat lengan bajunya terlipat, walaupun kondisi sangat panas, perlu menyingsingkan lengan baju, atau terburu-buru tidak ada rakaat, lengan baju masih terlipat, maka disempurnakan dulu, diturunkan semuanya, lalu kemudian melakukan solat. Karena kita tidak mau solat dalam kondisi yang Nabi tidak senangi. Lain halnya ketika seorang melipat kaki celana, ini sudah darurat. Nah, melipat kaki celana, kalau dia lipat kaki celananya, dia terlibat dalam larangan melipat pakaian. Kalau diulurkan kaki celananya, dia terlibat dalam larangan isbal.
sementara dia dihadapkan kepada dua perkara terlarang, melipat pakaian atau mengulurkan isbal, maka lebih baik dia lipat, karena melipat sepakat ulama hukumnya makruh, sementara isbal ikhtilaf hukumnya makruh dan haram. Jadi kembali kepada kaidah usul irtikabu akhafid dararain, ambil resiko yang kecil. Hadis. وبه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعراب. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan, rubama qol, kadang-kadang beliau mengatakan begini, umira nabiyukum, telah diperintahkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, ayyasjuda, bahwa dia sujud ala 7 arabin, atas 7 tulang, sujud di atas 7 tulang. Jadi jangan ketika sujud kakinya, jari ujung kakinya terangkat, harus 7 anggota rata dengan tanah, menyentuh tanah. Hadis. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بكر يكني ابن مدار عن ابن هادي عن محمد ابن إبراهيم عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 آرب وجهه وكفه وركبتاه وقدامه. Apabila sujud seorang hamba, niscaya sujud bersamanya 7 tulang, 7 anggota tubuh. Pertama mukanya, maksud dahi. Kemudian wakafahu, 2 telapak tangan. 2 telapak tangan yang penting nempel ke sujud, tempat sujud. Enggak ada masalah dilapisi atau tidak dilapisi, hanya saja dimakruhkan kalau sampai terlapisi. Tapi kalau dahi enggak boleh terlapisi. Enggak boleh terlapisi dengan peci, dengan sorban. Bagi ibu-ibu tidak boleh terlapisi dengan mukena. Ketika sujud, perhatikan baik-baik di bawah, jangan sampai mukena menutupi tempat sujud sehingga dia sujud di ujung mukenanya. Ini menyebabkan solatnya batal. Kemudian rukbatahi, 2 lutut. 2 lutut ni enggak ada masalah, tertutup. Wa qadamahu, dan 2 telapak kakinya. Hadis mengatakan 2 telapak kaki itu disuruh sujud. Maksudnya adalah ujung dari 2 telapak kaki, qadam, yaitu bagian daripada jari jemari. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يغني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليديه تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar rafa'u, beliau merafa'kannya hadis, artinya merafa' kepada Nabi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu mana rafa'ah, innal yadain, sesungguhnya 2 tangan, tasjudani, sujud kedua-duanya sebagaimana sujudnya muka. Fa idza wada'a ahadukum, apabila meletakkan oleh salah seorang kalian wajahahu, akan mukanya, falyada' yadai, hendaklah dia meletakkan 2 tangannya juga. Jangan sampai mukanya saja yang diletakkan, tangannya tidak diletakkan di tempat sujud. Wa idza rafa'ahu, apabila mengangkat dia seorang akannya muka, falyarfa'huma, hendaklah dia mengangkat akan keduanya 2 tangan. Muka disujudkan, tangan di tempat sujud, muka diangkat, tangan juga diangkat. Ini hadis berbicara harus menyujudkan tangan, bukan berbicara urutan dalam meletakkan muka dan tangan.
Kalau hadis berbicara tentang urutan sudah selesai, yaitu diperintahkan 2 lutut, kemudian 2 tangan, kemudian muka. Ketika bangkit, muka diiringi oleh 2 tangan, diiringi oleh 2 lutut. Ini aturan bangkit. Tapi di sini bukan sedang berbicara tentang aturan atau urutan menurunkan atau mengangkatnya, tapi berbicara tentang kemestian tangan harus ada bersama muka. Mukanya sujud, tangan sujud, mukanya diangkat, tangan juga diangkat. Babu sujudi alal anfi wal jabhah. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس أن سعيد بن أهلكم حدثناهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي سليمان عن زيد ابن أبي الأتب وابن المكبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك rak'ata faqad adraka shalah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tum ila shalah, apabila kalian datang menghadiri ibadah salat, wa nahnu sujudun, sementara kami sedang sujud, fasjudu, ikut sujudlah kalian. Maksudnya setelah takbiratul ihram kemudian langsung sujud, bukan sujud saja. Sebagian dilihat di tengah masyarakat dia langsung sujud, enggak ada takbirnya. Kemudian solatnya dilanjutkan sampai selesai. Akhirnya dia solat tanpa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Nabi awal, kemudian langsung sujud. Nah, ada juga santri tahfiz yang kecil-kecil. Nah, ketika dia datang, imam sudah i'tidal, dia takbir lalu rukuk, kemudian i'tidal. Dia takbir, kemudian dia rukuk, kemudian dia i'tidal, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Nah, ini keterlambatan kita dalam memberikan pembahasan tentang solat. Nah, seharusnya bab ini mereka sudah tahu, bukan perkara yang tersembunyi. Fasjudu, sujudlah kalian, wala ta'udduha syai'an. Jangan kamu menganggap akannya akan apapun. Jangan kamu menghitung akannya sujud akan apapun. Ikut sujud, tapi jangan dianggap itu sebuah hitungan rakaat atau dianggap sebuah kontribusi kepada solatnya sehingga dia akan mengurangi gerakan yang lain. Sujud saja, itu tidak dihitung apa-apa. Wala ta'udduha syai'an. Wa man adraka raka'ah, siapa saja mendapatkan ruku', maka sungguh dia telah mendapatkan solat. Kalau dia sempat rukuk bersama imam, berarti dia sudah dianggap dapat 1 rakaat. Qala al-imam al-alimur rabbani al-faqihus samadani